Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadur rasulullah. Sebagai hamba Allah yang beriman, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kesehatan lahir dan batin kepada kita semua. Lebih-lebih diberikan nikmat iman dan Islam sehingga kita dapat berjumpa lagi di sini. Sholawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kita sering mendengar bahwa penghuni neraka terbanyak adalah wanita. Meski begitu juga, melihat dari sifat dan amalan yang dilakukan wanita tersebut selama di dunia, bukan tidak mungkin wanita dapat dengan mudah masuk surga jika melakukan amal kebaikan dan menjauhi syirik. Berikut ini 12 amalan yang memudahkan wanita masuk surga. Yang pertama, amalan dasar sebagai kewajiban wanita. Hendaknya wanita menjauhi sifat ciri wanita yang sulit masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, apabila seorang wanita itu telah melakukan sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, menjaga harga dirinya dan mentaati perintah suaminya, maka ia diundang di akhirat supaya masuk surga berdasarkan pintu mana ia suka, sesuai pilihannya. Hadis riwayat Ahmad, Ibnu Hibban dan Tabrani. Yang kedua, sholat 5 waktu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, maka dirikanlah sholat itu sebagai biasa. Sesungguhnya sholat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang beriman. Surat An-Nisa ayat 103. Yang ketiga, disiplin dan tepat waktu dalam sholat. Diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan sholat 5 waktu adalah seperti seseorang yang mandi di sebuah sungai yang dalam yang mengalir di depan rumahnya sebanyak 5 kali sehari. Hadis riwayat Muslim. Sholat yang terbaik tentu yang dikerjakan dengan keutamaan mengerjakan sholat di awal waktu. Yang keempat, puasa wajib. Wanita harus mengerti alasan berpuasa di bulan Ramadan. Sebagaimana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, setiap amalan anak Adam itu digunakan satu kebaikan dengan 10 yang jenisnya hingga 700 kali lipat. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, kecuali puasa yang dikerjakan untukku, maka akulah yang membalasnya. Dia yang menahan syahwatnya dan meninggalkan makan karena aku. Bagi orang-orang yang puasa itu ada 2 kegembiraan, yaitu gembira ketika berbuka atau berhari raya, dan senang ketika menemui Tuhannya kelak. Dan demi bau mulut orang yang berpuasa itu lebih harum dari bau kasturi. Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, pintar menjaga diri. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dunia dan seluruh isinya adanya perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang soleha. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, taat pada suami. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik istri adalah yang dapat memberikan hati suaminya ketika suami melihatnya dan ketika disuruh dia menurut perintahmu, dan dia bisa menjaga kehormatan dirinya dan hartamu ketika engkau tidak di rumah. Hadis riwayat Tabrani. Yang ketujuh, ikhlas ketika dipoligami. Rasulullah SAW bersabda, apabila datang kepada kamu orang yang beragama dan berakhlak, maka kawinlah dia, kalau tidak akan timbul fitnah dan kebinasaan. Para sahabat bertanya, bagaimana kalau ia telah menikah? Jawab beliau, menikahlah juga ia. Diulang sebanyak 3 kali. Maksudnya, di sini bukanlah menjadi satu masalah bagi pria yang telah menikah untuk melamar dan menikahi seseorang wanita. Yang kedelapan, menggunakan harta di jalan Allah. Siapa yang membangun masjid karena Allah,
walaupun hanya selubang tempat burung bertelur atau lebih kecil, maka Allah bangunkan baginya rumah seperti itu pula di surga. Hadis riwayat Ibnu Majah. Yang kesembilan, berserah diri kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Hai hamba-hambaku, tidak kekhawatiran terhadapmu pada hari ini, dan tidak pula kamu bersedih hati, yaitu orang-orang yang beriman pada ayat-ayat kami, dan adalah mereka dahulu orang-orang yang berserah diri. Masuklah kamu ke dalam surga, kamu dan istri kamu digembirakan." Quran Surat Az-Zukhruf ayat 68. Yang ke-10, berbakti kepada orang tua. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya orang-orang yang berbakti itu benar-benar berada dalam kenikmatan yang besar, yaitu surga. Mereka duduk di atas dipan-dipan sambil memandang. Kamu dapat mengetahui dari wajah mereka kesenangan. Mereka yang penuh kenikmatan, mereka diberi minum dari khamar murni yang dilakukan tempatnya. Laknya adalah kasturi, dan untuk yang demikian itu hendaknya orang berlomba-lomba." Quran Surat Al-Mutaffifin ayat 22-26. Yang ke-11, memiliki rasa kasih sayang dan menyambung silaturahim. Rasulullah SAW bersabda, "Hai kalian manusia, sebarkanlah salam, berikanlah makanan, hubungkanlah tali persaudaraan dan sholat pada waktu manusia sedang tidur. Niscaya kamu sekalian masuk surga dengan selamat." Hadis riwayat Tirmizi. Ke-12, rela berkorban demi anak. Dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, "Kali tertentu ada perempuan miskin dengan menggendong kedua putrinya mendatangiku. Maka aku berikan 3 butir kurma, dan ia memberikan kepada masing-masing anaknya sebutir biji kurma, dan yang sebutir lagi sudah diangkat ke mulutnya untuk dimakan. Tetapi tiba-tiba diminta oleh kedua anaknya, lalu ia membelah kurma itu menjadi 2 bagian dan diberikan kepada kedua anaknya. Saya merasa heran melihat perilaku orang perempuan itu. Setelah Rasulullah SAW datang, saya ceritakan kepadanya kejadian itu. Kemudian beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah telah menentukan surga baginya, atau Allah telah membebaskan dari api neraka karena perbuatannya itu." Hadis riwayat Muslim. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, demikian tentang 12 amalan yang memudahkan wanita masuk surga. Saya doakan para wanita yang mendengar ini, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni semua dosa-dosanya dan memudahkan untuk masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.